Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumratun Naimah. Saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang bab 7, yaitu penetapan harga jual produk dan harga transfer. Nah, di sini ada beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu strategi penetapan harga jual produk. Nah, terdapat begitu banyak sekali strategi dari perusahaan. Salah satunya yaitu strategi kompetitif yang menekankan pada keunggulan biaya ataupun cost leadership. Keunggulan biaya ataupun cost leadership ini merupakan strategi kompetitif yang dapat membuat perusahaan sukses dengan membuat produk ataupun jasa pada biaya yang paling rendah dalam industri. Perusahaan itu akan menghadapi pesaing dengan cara membuat produk pada biaya yang paling rendah. Cost leader ini juga menghasilkan laba yang cukup pada harga yang rendah sehingga membatasi pertumbuhan persaingan dalam industri melalui keberhasilan dalam perang harga dan merusak probabilitas pesaing. Cost leader ini juga umumnya memiliki pangsa pasar yang relatif besar dan cenderung menghindari segmen pasar yang kosong dengan menggunakan keunggulan harga yang menarik di pasaran. Kemudian ada perusahaan yang memiliki biaya sebagai basis strateginya dalam bersaing harus memahami dengan baik klarifikasi biaya dan perilaku dari setiap jenis biaya tersebut. Salah satu persoalan rumit yang dihadapi oleh perusahaan adalah menetapkan harga jual produk perusahaan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapaikan tujuannya. Harga jual yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat tidak membeli atau mengurangi jumlah pembelian produk, sehingga perusahaan itu tidak akan memperoleh pendapatan dan laba yang cukup. Tetapi menetapkan harga jual yang dianggap tepat bukanlah perkara yang mudah. Menetapkan harga jual yang memerlukan analisis pasar, analisis pesaing, analisis statistik, analisis produksi. Itu berarti memerlukan koordinasi di antara bagian pemasaran, bagian penelitian, bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bagian produksi secara beberapa bagian yang dianggap terkait. Nah, di sini ada metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual produk dengan berbasis pada besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Metode yang pertama yaitu metode memaksimalkan laba. Yang kedua itu ada metode tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Yang ketiga adalah metode biaya konveksi. Yang keempat ada margin kontribusi. Yang kelima itu adalah metode biaya standar. Metode yang pertama yaitu metode memaksimalkan laba. Secara umum, tujuan didirikannya sebuah perusahaan itu adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal dalam jangka panjang. Nah, laba usaha per unit produk yang besar tetapi tidak diimbangi dengan volume penjualan produk yang optimal, jelas hanya akan menghasilkan laba usaha total yang tidak optimal. Nah, itu juga berlaku sebaliknya, laba usaha per unit produk yang kecil tetapi diimbangi dengan penjualan produk dalam volume yang besar, mungkin juga tidak akan menghasilkan laba usaha total seperti yang diharapkan. Nah, jika faktor harga jual akan berpengaruh secara nyata terhadap volume penjualan, maka menghitung dan menganalisis berbagai variasi serta alternatif harga jual dan volume penjualan sangat diperlukan untuk melihat alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Kombinasi antara harga jual dan volume penjualan yang paling menguntungkan harus dipilih untuk melihat dampak optimalnya terhadap perolehan laba usaha perusahaan. Metode yang kedua yaitu metode tingkat pengembalian atas modal. Terkadang perusahaan itu menetapkan terlebih dahulu tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan dalam suatu bidang usaha sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, tingkat pengembalian diharapkan oleh para penanam modal dan investor mengharuskan perusahaan menggunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk pada kapasitas produksi yang dimiliki. Nah, metode yang ketiga itu ada metode biaya konveksi. Jika suatu perusahaan membuat lebih dari satu produk dengan kombinasi biaya yang berbeda satu dengan lainnya, maka perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan untuk membuat pilihan produksi yang paling menguntungkan. Artinya, jika memiliki dua produk dengan jumlah laba per unit yang sama antara suatu produk dengan lainnya, maka perusahaan itu harus melihat komposisi biaya di antara kedua produk. Dengan melihat dan menganalisis komposisi biaya masing-masing produk, perusahaan itu dapat memilih
untuk membuat salah satu produk saja yang memberikan keuntungan total yang lebih besar bagi perusahaan. Selanjutnya, metode margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Margin kontribusi bukanlah laba kotor dan dihitung dengan mengabaikan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika perusahaan telah mencapai titik impas, maka biaya tetap yang dikeluarkan itu akan ditutupi oleh volume penjualan pada titik impas tersebut. Berarti untuk volume penjualan di atas volume impas, maka perusahaan ini mengabaikan biaya tetap dalam menentukan harga jual produknya. Selanjutnya, metode biaya standar. Kita ketahui dahulu biaya standar yaitu biaya yang dikeluarkan atas satu unit produk dengan melihat kondisi ekonomi, efisien, dan faktor-faktor lainnya. Nah, jika perusahaan telah memiliki biaya standar, maka itu menjadi tolak ukur untuk menentukan biaya produksi. Jadi, untuk menentukan harga jual produksi itu dilihat dari biaya standar perusahaannya tersebut. Nah, sering terjadi saat merealisasikan biaya produksi terjadi penyimpangan dari biaya standar perusahaan tersebut. Makanya jika terjadi penyimpangan itu, hal yang harus ditindaki atau yang dilakukan yaitu merevisi keputusan harga jual yang telah ditetapkan. Penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer yaitu harga ditetapkan dalam transaksi penjualan dan pembelian di antara berbagai unit organisasi pada perusahaan kerjasama perusahaan yang sama. Maksudnya kayak perusahaan A itu dia memproduksi komponen yang dapat digunakan oleh perusahaan B. Nah, perusahaan B ini memproduksi barang yang telah jadi. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam menetapkan harga transfer. Pertama, berdasarkan harga pasar, yaitu penetapan harga jual dari suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Harga jualnya itu sesuai yang berlaku di pasar. Berarti perusahaan pembeli ini tidak mendapatkan perlakuan khusus dari perusahaan penjual, walaupun berada dalam kelompok perusahaan yang sama. Perusahaan penjual ini memperlakukan perusahaan pembeli ini sama dengan perusahaan lainnya. Jadi, siapapun perusahaan pembelinya, maka perusahaan penjual ini akan sama rata. Baiklah, saya Marliana Handata Saputri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Malia Anissa Faisal. Berdasarkan biaya. Penerapan biaya transfer berdasarkan biaya adalah penetapan harga jual dari satu unit organisasi ke unit organisasi lainnya pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Dengan menggunakan biaya sebagai dasar penetapan harga transfer, berarti bagi unit organisasi penjualan, transaksi tersebut tidak memberikan keuntungan finansial apapun bagi unit tersebut. Berdasarkan negosiasi, setiap unit organisasi diperlukan sebagai pusat laba yang otonom satu dengan lainnya. Seringkali terdapat tarik-menarik kepentingan di antara unit-unit tersebut. Tarik-menarik kepentingan tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi yang saling menguntungkan atau win-win solution bagi kedua belah pihak. Berdasarkan biaya plus. Biaya plus atau cost plus adalah penetapan harga jual produk dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lainnya. Pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk ditambah jumlah nominal tersebut. Dengan menggunakan biaya-biaya plus sebagai dasar
penetapan harga transfer berarti bagi unit organisasi penjual, transaksi tersebut akan memberikan keuntungan finansial sebesar nominal tambahan. Secara arbitrase, keputusan mengenai harga transfer yang digunakan ditetapkan oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi sehingga unit organisasi pembeli tinggal melaksanakan keputusan tersebut. Metode arbitrase ini seringkali memberikan dampak negatif bagi unit organisasi karena hal tersebut sering bertentangan dengan otonomi yang diberikan pada setiap unit organisasi untuk mengelola unit organisasi dengan cara yang paling menguntungkan.